berada di Curug Bareng Mulia, salah satu destinasi alam yang indah, menenangkan di daerah Baturaden, tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dikelilingi pepohonan hijau dan udara yang sejuk, tempat ini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asli. Nah, dalam video kali ini kita akan berbincang dengan narasumber atau pengelola curug untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah, pengelolaan, fasilitas, promosi, dan dampak ekonomi sosial terhadap perkembangan wisata di Curug Bareng Mulia. Yuk, langsung saja kita simak video wawancara dari narasumber atau pengelolaan Curug Bareng Mulia. Yang Pak, saya Selamat siang, silakan. Saya Bagus dari UIN Seisu Purwokerto. Ini ada tugas kelompok dari mata kuliah ekonomi kerakyatan. Oh iya. Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang wisata Curug Bareng Mulia ini. Ya. Ya, untuk mungkin langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih pengelolaannya itu sendiri ya Pak? Atau sejak kapan curug ini berdiri? Curug ini Bareng Mulia berdiri tahun 2020. Oh 2020, udah lama ya? Sekarang sudah 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi waktu baru setahun ada COVID. Ya jadi Tutup 1 tahun. Kita tutup, terus buka lagi. buka lagi. Karena sudah selesai. Iya. Jadi rata-rata dari dulu pertama kelola udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Ya. Terus selanjutnya apa sih? Apa yang mengelola curug ini dari desa atau perorangan Pak? Kalau ini dari kelompok. Dari kelompok. Ya, dari masyarakat kelompok. Oh, jadi semuanya kelompok, semuanya orangnya 20. 20. Nah, iya. Berarti kayak di desa gitu. Iya, tapi didukung oleh desa. Didukung oleh desa. Ya, ini ikutnya desa Karangmangu. Desa Karangmangu. Ya. Oh, ya. Terus selanjutnya untuk fasilitas apa aja yang pengunjung bisa nikmati di sini? Fasilitasnya pertama warung-warung. Warung ya, Warung. kanan. Di orang sini aja. Iya. Di warung. Terus fasilitasnya ada kincir. Kincir. Ya. Dari lampu bukan dari PKL, saya bikin sendiri dari BC. Oh lampunya. Kedua, ini kaset doang. Ya. Bukan kaset doang, terus juga bangunan ini. Bangunan. Oh ya. Bangun sama kelompok. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya udah berjalan lancar ini, jadinya pengunjung jadi bisa menikmati bangunan ini. Oh ya benar sekali. Curug Bareng Mulia. Oh ya terus selanjutnya tempat ini apa dipromosikan lewat sosial media apa gimana gitu Pak? Ya kalau sampai media bisa. Media lah. Berarti media nomor 1 ya, Ya. buat promosinya. Alhamdulillah sampai sekarang ini pengunjungnya lancar. Lancar ya. Nah, karena sudah terdengar kemana-mana sih. Iya, viral gitu ya. Nah, Iya. alhamdulillah sekarang masih kami. Oh. Tapi kalau hari Sabtu, Minggu, terus Natal, Tahun Baru atau Lebaran juga lumayan. Itu puncaknya ya Pak. Ya, nah, alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Ini tetap kelolanya orang 20. Oh ya baik Pak. Selanjutnya, apakah ada dampak ekonomi dari keberadaan curug ini untuk masyarakat di daerah sekitar sini? Kalau berdampak ke ekonomi sih kayaknya enggak ya. Ya aman gitu. Maksudnya enggak ada apa-apa sampai sekarang dampak ekonominya. Maksudnya ekonomi yang jadi lancar bagaimana sih? Ya, seperti itu. Oh ya alhamdulillah sih ya lancar jadinya sama ekonominya sama masyarakat itu enggak ada apa-apa aman gitu. Aman ya Pak ya? Aman. Terus, apakah masyarakat lokal itu terlibat dalam pengelolaan atau kegiatan dalam wisata ini atau sebagai pedagang itu Pak? Kayak pedagang itu yang ada di sini kan tadi ada pedagangnya. Yeah. Nah itu termasuk dalam masih dalam lingkup di desa sini atau ada yang dari luar desa sini? Ya. Kalau pedagang asli lingkup sini, desa ini. Berarti semua pedagang itu asli orang sini? Orang sini semua, desa Karangmangu semua. Iya. Jadi yang pedagang itu juga
sebagai suaminya masih ikut kelompok ini, kelompok yang ngelola Bareng Mulia ini. Jadi bukan orang luar, bukan orang lain, Berarti asli orang sini. asli orang sini semuanya gitu. Itu masih satu lingkup kayak keluarga gitu atau enggak? masih lingkup keluarga, ya. Yang masih lingkup keluarga ada, yang ya termasuk sahabat ya juga ada, ya campur lah. Yang penting Yang semuanya penting di dari sini desa. udah jadikan kelompok itu, kelompok dua, kelompok Bareng Mulia orangnya semuanya 20, satu kelompok 20 orang. Itu tetap ada kayak ketua-ketuanya gitu, Pak. Itu sudah berikut ketua. Jadi ini pelindungnya ada, ketua ada, terus ada lagi sebagai sekretaris dari ketua ada, bendahara ada. Soalnya ini jadi 1 bulan itu diadakan arisan. Hendak tanggal 2 itu arisan di sini. Setelah itu kalau diadakan arisan terus, jadi kalau ada misalnya hujan terus, arisannya di rumah-rumahnya masing-masing anggota. Tapi kalau misalnya terang, arisannya di sini. Kayak misal asal usul curug ini itu asal mulanya bagaimana, Pak? Asal mulanya dulu udah lama, namanya ini bukan curug, aslinya tanah perorangan, tapi namanya ini Balong Mulia. Barong. Balong. Oh, balong. Dulunya Balong. Mulia itu sebagai yang punya duluan itu Pak Mulyani namanya, Mbah Mulyani. Jadi di Tikupan jadikan satu, Balongnya diganti Bareng. Jadi sekarang diganti Bareng Mulia gitu. Dulu nggak pernah dikelola, tapi selama awal 2020 mulai dikelola sama teman-teman kita. Ini dulu masih rumput, belum begini seperti bukan, masih rumput. Kalau ada banjir bisa masuk sini semua. Kemarin juga lagi hari Jumat apa ya, nah banjir. Pas lagi angin besar, banjir naik besar sekali. Tapi alhamdulillah ini selamat semua, nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak kan ini pasti ada pemasukan. Nah itu cara membaginya itu gimana, Pak? Jadi masalah pemasukan pendapatan dulu. Jadi kalau pada dapat berapa, nanti dibagikan 4 kelompok ya, 4 itulah ya. Yang satu buat operasional, yang 3 dibikin untuk dibagi untuk peserta berapa. Misalnya dapat 10.000 satu hari misalnya ya. Yang 2.500 untuk operasional. Untuk operasional. Ya, yang 7.500 dibagi orang 2 apa orang 3, siapa yang berangkat sih. Berarti setiap hari itu ada pembagian sendiri-sendiri. Biarpun sedikit tapi ada. Oke, Pak, mungkin segitu saja. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada Bapak. Atas waktunya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah obrolan kita hari ini bareng pengelola Curug Bareng Mulia. Dari cerita beliau, kita bisa tahu bahwa tempat Curug Bareng Mulia bukan cuman indah buat dikunjungi, tetapi juga punya arti besar buat warga sekitar. Mulai dari pengelolaannya yang dilakukan bersama-sama, fasilitas yang terus dibenahi, sampai keterlibatan masyarakat sebagai pedagang dan penjaga kawasan, semua menunjukkan bahwa Curug Bareng Mulia tumbuh dari kerjasama dan kepedulian banyak orang. Melihat bagaimana mereka menjaga alam tetap bersih dan nyaman, rasanya membuat kita semakin sadar bahwa wisata alam seperti Curug Bareng Mulia perlu terus didukung supaya tetap lestari. Semoga Curug Bareng Mulia semakin maju, semakin dikenal, dan makin banyak membawa manfaat untuk warga sekitar. Dari sisi ekonomi kerakyatan, Curug
Bareng Mulia mendorong masyarakat untuk berperan langsung dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal. Sistem pengelolaan yang melibatkan warga membuat keuntungan dan manfaatnya kembali ke masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh individu tertentu. Prinsip kemandirian, partisipasi, dan gotong royong terlihat jelas dalam cara mereka mengurus tiket, kebersihan, lapak dagang, serta pengembangan fasilitas. Nah, teman-teman, itulah video singkat dari kelompok kami. Jadi, hal yang bisa diambil itu adalah air terjun mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan berasal dari satu tetes yang jatuh, tetapi dari ribuan tetes yang memilih turun bersama. Setiap aliran kecil menyatu, membentuk arus yang lebih deras, lebih hidup, dan lebih berarti. Begitu pula ekonomi kerakyatan, ia tumbuh dari perjalanan banyak tangan yang bekerja dengan hati, dari langkah-langkah kecil yang saling menyempurnakan. Wisata yang dibangun oleh rakyat membawa pesan sederhana bahwa keindahan alam akan lebih bermakna ketika manfaatnya mengalir kembali kepada mereka yang merawatnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami.